kebutuhan manajemen. Akuntansi keuangan berkaitan dengan melaporkan informasi keuangan ke eksternal pihak-pihak seperti pemegang saham, kreditor, dan regulator. Akuntansi manajerial berkaitan dengan memberikan informasi kepada manajer dalam organisasi sehingga mereka dapat merumuskan rencana, mengontrol operasi, dan membuat keputusan. Yang selanjutnya ada tujuan klasifikasi biaya. Yang pertama ada menetapkan biaya untuk objek biaya. Yang kedua, akuntansi untuk biaya dalam manufaktur perusahaan. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Yang keempat, memprediksi perilaku biaya sebagai respon terhadap perubahan aktivitas. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Selanjutnya, menetapkan biaya ke objek biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada biaya langsung atau direct cost. Biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan produksi suatu barang. Oleh karena itu, secara langsung dapat dibebankan pada barang itu. Contoh, bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas memproduksi produk, dan biasanya melalui biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk, termasuk biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan menjalankan perusahaan. Contoh, overhead pabrik. Menetapkan biaya ke objek biaya, biaya umum atau common cost. Biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung sejumlah objek biaya. Biaya ini tidak dapat dilacak setiap objek biaya individu. Common cost berkaitan dengan pemakaian fasilitas secara bersama oleh kedua pemakai atau lebih. Contoh common cost adalah biaya yang terjadi di departemen jasa yang kemudian dialokasikan ke departemen produksi. Klasifikasi biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama ada bahan langsung atau direct material. Bahan langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian integral dari produk yang dapat dengan mudah dilacak langsung ke sana. Contohnya radio yang dipasang di mobil. Yang kedua ada tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya tenaga kerja langsung adalah segala biaya yang dikeluarkan sebagai imbal balik atas kinerja tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Komponen biaya terdiri atas upah atau tunjangan dan juga asuransi bagi tenaga kerja. Contoh biaya tenaga kerja adalah gaji, tunjangan, dan asuransi bagi para pekerja. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead. Biaya overhead pabrik atau POP adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh biaya sewa, reparasi, dan pemeliharaan. Biaya bahan mentah tidak langsung atau biaya penolong. Biaya tenaga kerja tidak langsung, upah atau tunjangan. Biaya utama dan biaya konversi. Biaya produksi sering diklasifikasikan sebagai berikut. Biaya utama, yang pertama ada materi langsung, dan yang kedua ada tenaga kerja langsung. Biaya konversi, yang pertama ada tenaga kerja langsung, yang kedua ada overhead manufaktur. Manufaktur, biaya penjualan, biaya yang diperlukan untuk mengamankan pesanan dan mengirimkan produk. Biaya penjualan yang dapat berupa biaya langsung dan tidak langsung. Biaya administrasi, semua eksekutif, organisasi, dan clerical biaya. Biaya administrasi dapat berupa langsung atau biaya tidak langsung. Biaya produk mencakup semua biaya yang terlibat dalam memperoleh atau membuat produk. Biaya produk melampirkan ke unit produk sebagai itu dibeli atau produksi, dan mereka tinggal melekat pada setiap unit produk selama itu tetap dalam persediaan menunggu penjualan. Manufaktur, biaya produk memasukkan bahan baku. Bahan baku termasuk bahan apa saja yang masuk ke produk akhir. Pekerjaan dalam proses. Pekerjaan dalam proses terdiri dari unit produk yang hanya sebagian lengkap dan akan membutuhkan pekerjaan lebih lanjut sebelum mereka siap dijual ke pelanggan. Biaya barang jadi. Biaya barang jadi terdiri dari selesai unit produk yang terjual kepada pelanggan. Harga transfer atau transfer pricing merupakan sesuatu kebijakan yang diatur oleh industri untuk memastikan harga transfer atas sesuatu transaksi, baik harga atau benda,
jasa, harta tidak berwujud, maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan. Transfer biaya produk. 1. Ketika bahan langsung digunakan dalam produksi, biaya mereka ditransfer dari bahan baku ke barang dalam proses. Yang kedua, tenaga kerja langsung dan biaya overhead manufaktur ditambahkan ke bekerja dalam proses untuk mengonversi langsung bahan menjadi barang jadi. Yang ketiga, setelah unit produk selesai, biayanya dipindahkan dari pekerjaan dalam proses ke selesai barang. Yang keempat, ketika produsen menjual barang jadinya ke pelanggan, biaya ditransfer dari barang jadi ke biaya. Kemudian, klasifikasi biaya untuk persiapan laporan keuangan. Biaya produksi, termasuk biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya produksi itu, di tabel sini dijelaskan jika suatu produk perusahaan itu tidak terjual, maka bagi perusahaan itu mencatatnya dalam laporan keuangan neraca atau posisi keuangan. Tetapi ketika suatu produk perusahaan mengalami penjualan atau terjual, maka untuk laporan keuangannya dicatat dalam income statement atau laporan laba rugi. Yang struktur anunya itu ada harga pokok penjualan atau penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya produksinya. Kemudian klasifikasi biaya untuk persiapan laporan keuangan. Yang kedua, biaya periode mencakup semua biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya periode ini bisa dikatakan biaya di luar biaya-biaya produksi suatu produk perusahaan. Dalam artian itu biaya periode itu seperti contohnya itu kayak biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya. Untuk pencatatan laporan keuangannya dalam biaya periode itu dimasukkan dalam income statement, yang dimana tuh ada biaya penjualan dan juga biaya-biaya pengorbanan suatu perusahaan. Klasifikasi biaya untuk memprediksi perilaku biaya. Perilaku biaya mengacu pada bagaimana biaya akan bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas. Klasifikasi yang paling umum itu ada 3. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya campuran. Klasifikasi biaya dalam perusahaan manufaktur. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara total, berbandingan lurus dengan perubahan tingkat aktivitas. Biaya variabel per unit konstan, basis aktivitas cost driver. Ukuran yang menyebabkan timbulnya biaya variabel itu ada 4. Unit yang diproduksi, jam mesin, mil didorong, dan jam kerja. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan secara total terlepas dari perubahan level aktivitas. Jika ditanyakan berdasarkan per unit, rata-rata biaya tetap per unit bervariasi berbanding terbalik dengan perubahan aktivitas. Biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang jumlah totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Biaya ini memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Contohnya tuh biaya listrik, biaya pemeliharaan, dan biaya telepon. Klasifikasi biaya untuk membuat keputusan. Keputusan melibatkan memilih antara alternatif. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang relevan atau tidak relevan dengan keputusan. Untuk membuat keputusan, penting untuk memiliki dan memahami 3 konsep. Yang pertama biaya diferensial, 2 sunk cost, dan yang terakhir opportunity cost. Biaya diferensial. Biaya diferensial atau biaya tambahan adalah merupakan berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi dan digunakan
perusahaan dalam perhitungan biaya yang dikeluarkan perusahaan, yakni perbedaan pendapat antara dua alternatif disebut pendapatan diferensial. Keduanya selalu relevan dengan keputusan biaya diferensial dapat berupa tetap atau variabel. Ada juga biaya hangus. Biaya hangus yang telah dikeluarkan dan tidak dapat diubah sekarang atau di masa depan. Biaya ini harus diabaikan saat membuat keputusan. Dan berikutnya ada biaya peluang, manfaat potensial yang diberikan ketika satu alternatif dipilih di atas yang lain. Biaya ini biasanya tidak mungkin ditemukan di catatan akuntansi, tetapi harus secara eksplisit dipertimbangkan dalam setiap keputusan. Biaya kualitas. Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau taraf mutu. Biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk cacat. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen 2004 mengatakan bahwa biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Kesesuaian kualitas. Kesesuaian kualitas atau quality of conformance adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah cacat atau itu hasil dari cacat pada produk dikenal sebagai biaya kualitas. Banyak perusahaan yang bekerja sulit untuk mengurangi biaya kualitas mereka. Ketika sebagian besar produk diproduksi sesuai dengan spesifikasi desain dan bebas dari cacat. Biaya pencegahan dan penilaian. Biaya pencegahan atau prevention cost yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan yang tujuannya untuk mengurangi jumlah cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Biaya penilaian. Biaya penilaian atau appraisal cost adalah suatu biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi produk cacat sebelum produk dikirim ke pelanggan. Biaya kegagalan internal dan eksternal. Yang pertama, biaya kegagalan internal timbul sebagai akibat dari mengidentifikasi cacat sebelum dikirim. Yang kedua, biaya kegagalan eksternal timbul sebagai akibat dari produk cacat dikirim ke pelanggan. Contoh biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan, pelatihan berkualitas, lingkaran kualitas, kegiatan pengendalian proses statistik. Yang kedua, biaya appraisal, menguji dan memeriksa bahan yang masuk, pengujian produksi akhir, pengusutan peralatan pengujian. Contoh biaya kualitas, biaya kegagalan internal, memo, pembusukan ulang, biaya kegagalan eksternal, biaya servis lapangan dari penanganan keluhan, perbaikan garansi kehilangan penjualan. Penggunaan informasi biaya berkualitas. 1. Membantu manajer melihat signifikasi keuangan cacat. 2. Membantu manajer mengidentifikasi kerabat pentingnya masalah kualitas. 3. Membantu manajer melihat apakah kualitas biaya didistribusikan dengan benar. Batasan biaya kualitas informasi. Cukup mengatur dan melaporkan biaya kualitas masalah tidak menyelesaikan masalah kualitas. Hasil biasanya tertinggal dari kualitas program perbaikan. Biaya kualitas yang paling penting, kehilangan penjualan adalah sering dihilangkan dari laporan biaya kualitas. Standar ISO 9000. Standar ISO 9000 telah menjadi standar internasional ukuran kualitas. Untuk menjadi standar ISO 9000 bersertifikat, perusahaan harus menunjukkan yang pertama, sistem kontrol kualitas sedang digunakan dan sistem dengan jelas mendefinisikan tingkat kualitas yang diharapkan. Yang kedua, sistem beroperasi penuh dan didukung dengan dokumentasi rinci kontrol kualitas prosedur. Yang ketiga, tingkat kualitas yang diinginkan sedang dicapai pada dasar berkelanjutan.